Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami menyerahkan Tuhan yang memberkati, memberikan pengurapan, sehingga semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, doa malam ditujukan juga untuk menjawab pertanyaan. Karena itu, kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti kami akan coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di sekitar kita pada zaman kita hidup ini. Ya, hal-hal yang viral atau hal-hal yang menjadi perbincangan atau pemikiran orang banyak, itu kita cermati dari firman Tuhan dengan tujuan supaya kita tetap hidup dalam jalan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran sehingga kita tidak bertentangan dengan Tuhan dan kita tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, sore hari ini kami ingin mengajak Bapak Ibu mencermati perenungan dengan judul kewajiban berusaha. Kewajiban berusaha. Mari kita baca dulu Injil Matius pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-7. Saya ingin membaca Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Sampai di situ pembacaan saya, sampai ayat 11. Nah, saudara, ini ucapan Tuhan Yesus. Dan mantap kalau ucapan Tuhan Yesus itu kita teliti sebagai ucapan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang mengambil rupa manusia, berfirman. Ya, dan ini dalam firman ini yang ditekankan adalah mengenai berdoa dan berusaha. Tuhan berkata bahwa kita supaya mengetok pintu, supaya mencari, ya, supaya berusaha, supaya meminta, gitu. Nah, ini artinya diwajibkan kepada kita untuk berusaha, itu. Dan firman Tuhan menjanjikan bahwa yang meminta itu akan mendapatkan, yang mengetok pintu, pintu akan dibukakan, yang mencari akan mendapatkan. Nah, itu firman Tuhan yang berkata. Kita tinggal mempercayainya saja sebagai orang beriman. Nah, saya merenungkan apa kaitannya dengan kondisi zaman sekarang, saudara.
terus terang saja ya, sebagai manusia, sebagai rakyat Indonesia, saya mencermati sekarang sedang penghitungan, kembali lagi kita sedang mengadakan penghitungan hasil pemilu. Dan ini belum selesai, tapi quick count sudah selesai. Dan quick count hampir semua, atau bahkan semua ya, semua yang melakukan quick count ternyata sudah menyatakan kemenangan ada di satu pihak, kekalahan ada di pihak yang lain. Nah, ini yang bagi saya menimbulkan pemikiran, saudara. Kekhawatiran sih tidak terlalu, tapi pemikiran ya, lebih banyak saya memikirkan tugas-tugas kita sebagai orang beriman. Karena begini, yang dimungkinkan kalah itu sekarang ini menggalang kekuatan dan mengadakan gerakan-gerakan, saudara. Ya, saudara bisa banyak melihat di medsos, ya, terutama ya di media dan juga di media sosial. Itu ada gerakan-gerakan yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakkompakan, begitu. Jadi yang satu menyatakan menang, yang satu tidak setuju kalau menang. Ya, itu sih dari satu sisi kalau saya menerima ada baiknya, ada buruknya. Nah, baiknya saudara-saudara, nanti kemenangan itu ada yang menjaga. Kalau kemenangan yang curang, maka akan didapati dan diperkarakan, tentu saja seperti itu. Itu baiknya. Jadi pemilu yang kita laksanakan ini mengarah kepada pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada kecurangan, ada penyelewengan, itu ada pihak-pihak yang tidak terima gitu. Itu baiknya begitu. Jadi menjaga kejujuran pemilu. Tapi buruknya adalah kalau perseteruan itu meruncing dan menjadi sebuah kekacauan. Nah, kalau menjadi sebuah kekacauan itu kerugian besar buat seluruh kita, seluruh rakyat. Ya. Nah, itu sebabnya maka saya merenungkan hari-hari ini, saya banyak mengajak Anda meneliti firman Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu gitu. Nah, di sini firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, yang kita butuhkan kalau menghadapi situasi politik yang semacam ini apa? Terus terang saya membutuhkan kedamaian. Ya, apapun yang terjadi, saya tidak ingin, kita semua tidak ingin terjadi kegegeran, apalagi kekacauan begitu. Ya, itu dijauhkan kiranya. Nah itu. Nah sehingga itu yang saya butuhkan. Itu yang kita butuhkan, saudara. Supaya Indonesia ini tetap ada di dalam keadaan aman, tentram, ketahanan nasional terjaga dan terkendali. Nah gitu. Jadi di mana kita bernaung, kita hidup, bahkan juga kota-kota di mana kita tinggal itu perlu kita jaga, ya. Karena firman Tuhan ini tadi ini menyatakan supaya berdoa dan berusaha. Jadi mintalah, carilah, ketoklah pintu, itu sebuah usaha. Ya. Mintalah itu berdoa. Nah, paling tidak bagi kita, kalau saya mencermati hal ini dihubungkan dengan firman Tuhan, saudara-saudara, maka bagi saudara yang mendengarkan suara saya, saudara yang memiliki akses untuk mencegah terjadinya kekacauan dan untuk mengusahakan kedamaian, itu laksanakan. Barangkali saudara adalah seorang kepala kantor, saudara ikut salah satu kepanitiaan di KPPS, ya, di tempat pemungutan suara misalnya begitu. Nah, jadilah pendamai gitu. Ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang curang, jangan malah setuju kepada yang mencurangi. Nah, itu segala sesuatu kita sebagai orang beriman tahu. Segala sesuatu yang mengarah kepada ketidakbaikan atau kejahatan, itu hasilnya sudah pasti tidak enak. Itu sudah. Sebagai orang beriman kita tahu itu saudara ya.
Harus punya prinsip semacam itu. Segala sesuatu yang didapat dengan cara kecurangan atau kejahatan itu sudah pasti hasilnya tidak enak, sudah pasti. Gitu. Nah, sehingga kita harus berusaha secara akal ya, secara lahiriah. Tapi juga kita harus melakukan doa, minta kepada Tuhan. Karena bagi kita orang beriman, kembali kita renungkan berkali-kali, segala sesuatu yang kita dapati itu hanya pemberian Tuhan. Atau setidaknya kalau kita mencapai sesuatu, itu seizin Tuhan. Gitu. Ya, sehingga apapun yang kita terima bagi orang beriman, itu isinya adalah harus melalui Tuhan. Tuhan memberi, baru kita menikmati. Kita menerima entah itu posisi, entah itu kenikmatan, entah itu makanan, minuman, rezeki. Kalau yang namanya rezeki itu bukan hanya uang dan makanan, saudara, ya. Tapi kesehatan pun bisa disebut rezeki, nah, gitu. Nah, ini asalnya semuanya dari Tuhan. Karena itu, maka kita harus meminta kepada Tuhan. Setidaknya kita meminta. Saudara yang mungkin tidak ikut berperan dalam pemilu kali ini, ya kita wajib berdoa. Makanya kita harus mengawal seperti digembar-gemborkan oleh banyak elit gitu ya. Kita harus mengawal penghitungan suara, mengawal pemilu supaya jujur dan adil gitu. Nah, kita orang beriman mengawal dengan apa? Setidaknya dengan doa. Tetapi yang punya akses untuk secara jasmaniah melakukan sesuatu, silahkan. Semuanya mengarah kepada kedamaian dan kesejahteraan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, karena firman Tuhan juga menganjurkan kepada kita untuk berusaha, untuk meminta, mengetuk pintu, untuk mencari. Meminta itu identik dengan berdoa. Karena itu kita harus melakukan sesuatu, setidaknya mendoakan, supaya jangan sampai terjadi kekacauan, jangan sampai terjadi kericuhan yang membawa korban gitu. Minta kepada Tuhan supaya di tengah bangsa dan negara kita ini tetap ada dalam damai sejahtera, dan pemerintahan nanti menghabiskan periode ini, pemerintahan yang baru memegang tampuk pemerintahan dengan baik, dengan lancar, dan sekali lagi dalam damai sejahtera. Nah, oleh karena itu, maka nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya begini: mengawal penghitungan suara pemilu bagi orang beriman setidaknya mengawal dengan doa. Itu ya, jadi sekali lagi kalau yang punya akses untuk mengawal secara lahiriah dipersilahkan ya, dengan prinsip kedamaian tadi. Tetapi setidaknya, saya ulangi, mengawal hasil atau penghitungan suara pemilu bagi orang beriman setidaknya mengawal dengan doa. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akhiri doa malam kali ini. Kita berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam kehidupan kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadiratmu dan petunjukmu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari. Live streamingnya pada jam 6
malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu. Setiap jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Ya, yang doa pagi itu meneliti seluruh isi Alkitab, Saudara. Dan dilaksanakan lebih cermat, doanya lebih rinci, waktunya lebih lama. Kalau yang doa malam, fokusnya menjawab pertanyaan dan fokusnya renungan. Ya, diadakan lebih sederhana daripada doa pagi. Terima kasih kepada semua yang mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.